Ya, ini adalah tata tertib Zoom malam ini. Ini ya. Hanya saja nanti di poin Q&A teman-teman bisa langsung raise hand. Saya tutup lagi ya. Ya, oke, supaya tidak mengulur-ngulur waktu, langsung saja malam ini kita sampai di acara yang pertama, sambutan dari Ketua Panitia, Ibu Vivi Garibaldi. Silakan. Salah ya. Oh langsung ya? Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam peserta semua, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada para peserta Zoom kita malam ini yang bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti technical meeting khusus untuk offline. Dan terima kasih juga saya sampaikan untuk peserta offline 35K Jatinangor Ganesha ya, karena para peserta ini termasuk peserta yang beruntung ya, karena kita dalam waktu kurang lebih 3 jam, kalau nggak salah kita sudah tutup pendaftaran secara umum karena kuota 45 orang sudah terpenuhi. Jadi memang kita sangat membatasi lari event offline ini. Nah, event ini kita buat sebagai rangkaian kegiatan ITB 86, di mana kami ingin memperkenalkan selain memang kita bersyukur atas silaturahmi kita selama 35 tahun dari tahun 86, kita juga ingin memperkenalkan secara luas kepada masyarakat bahwa ITB 86 memiliki program beasiswa yaitu G86. Maka kita mengambil tema untuk run kita kali ini, virtual run dan offline run kali ini, yaitu Run for Better Generation. Pada awalnya kita hanya mencetuskan untuk membuat event virtual run, tapi setelah berjalan dengan seiring waktu, kita memutuskan untuk membuat offline run. Yang tentunya setelah kita pikir-pikir ini pasti kita akan banyak menemui kesulitan untuk mewujudkan keinginan kita untuk offline run ini. Tapi ya memang tekad kita lah untuk bisa supaya kekangenan runner-runner untuk event yang sesungguhnya bisa terlaksana. Maka kita buatlah event ini. Tantangan dalam masa pandemi ini luar biasalah, banyak ya, Kakak Bayu, kita mengalami ya betapa benturan sana sini, perizinan dan sebagainya. Nah, untuk itu mungkin kita akan pelari mungkin nanti pada saat berlari, pada saat eventnya berlangsung mungkin akan banyak pertanyaan karena banyak peraturan dan pelaksanaan yang tidak lazim mungkin ya. Ya, jadi kami mohon kepada para pelari untuk memaklumi kondisi kita sekarang ini di mana Kodia Bandung masih PPKM 3, jadi masih terlalu banyak keterbatasan yang harus kita hadapi. Terutama yang kami pesankan kepada para pelari juga seluruh panitia bahwa ketika kita berada di lingkungan Jatinangor, dimohon kita harus di lingkungan kampus Jatinangor ya, ketika masih dalam lingkungan start, kita harapkan semua bermasker. Jadi tanpa kecuali kita semua bermasker, mungkin setelah melewati gali start baru kita buka maskernya karena mungkin juga secara jarak sudah mulai renggang. Begitu juga dengan di garis finish, kita mewajibkan peserta bermasker kecuali pada saat makan atau pada saat sesi foto ketika diminta dibuka maskernya. Perlu kami sampaikan di sini juga, peserta offline ini akan kami berikan jersey. Mungkin tidak ada keterangan ya pada saat pendaftaran apakah akan mendapatkan jersey atau tidak. Dan kami memang ingin memberikan surprise kepada para peserta offline untuk memberikan jersey yang hanya khusus kami produksi sebanyak 45 pieces, yang bahkan kami panitia pun nggak boleh memiliki. Jadi mau ikut run ya nggak boleh karena panitia, mau beli jersey-nya nggak boleh karena nggak ikutan gitu. Jadi ya itulah keuntungan para runner untuk offline ini ya, punya beberapa keuntungan. Sedikit tambahan dari saya, bahwa pada event kita ini, karena kita mengambil tema Run for Generation, Run for Better Generation, maka event kita membuka kesempatan kepada para peserta
untuk ikut berdonasi lewat jualan kilometernya. Kalau istilah pelari apa ya, menjual larinya mungkin ya. Bentuknya seperti apa, apakah secara langsam, jumlah total dihargai berapa, apakah per kilometer atau bagaimanapun itu kita serahkan kepada pelari. Hanya saja ketika ada yang berkenan membeli larinya, mungkin mencantumkan EBIP pelari sehingga mudah bagi bendahara kami untuk melacak ini dari siapa, ditujukan untuk pelari yang mana gitu. Tapi ini sifatnya cuma ajakan ya, jadi tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan, jadi hanya ajakan aja. Demikian mungkin untuk hal-hal detail mengenai pelaksanaan eventnya ini sendiri akan disampaikan oleh Bayu. Sekian mungkin sambutan dari saya. Selamat berlari, semoga lancar semua, sehat semua, dan tetap prokes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uni, Didik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Vivi. Ngomong-ngomong ini Om Bayu di YouTube sepertinya belum ada ya? Udah mulai recording. Recording apa? Oh, recording. Recording. Bukan live ya? Ada. Ada. Stream. Ada. Oh, ada. Oke. Ada. Ya, teman-teman semua yang tidak bisa mengikuti di sini mungkin bisa di YouTube di channelnya Virtual Run Air 35 tahun IDB 86. Ya, bisa dikabarkan kemarin kali kepada teman-teman yang tidak berkesempatan hadir malam ini. Jadi kita juga live di YouTube Virtual Run 35 tahun ITB 86 dan nanti juga akan bisa disaksikan ulang ya, Om Didik ya. Ya. Akan ada rekamannya. Iya, dan recordingnya mungkin nanti kalau ini ya. Oke, setelah tadi ini ya. Oh ya, hashtagnya Run for Better Generation. Oh ya, Jadi, sama VR 35K apa menjadi satu lagi? VR 35 tahun ITB 86. Ya. Terus Nah, kemudian di mention _gelis di Instagram ya untuk setiap Iya. posting di media sosial. Oke, baik. Barangkali kita langsung ke ini acara kedua. Ya, betul. Penjelasan teknis dari race director kita, Om Bayu Hanggoro. Terima kasih Uni. Om Bayu. Terima kasih Mas Didik. Sebentar, saya coba lihat dulu ini. Sudah terlihat? Sudah baik. Oke. Selamat malam rekan-rekan semua, rekan pelari yang sehat-sehat, suhu pelari saya semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu malam ini melalui online untuk memberikan gambaran secara lebih detail sebenarnya lomba lari 35 tahun ITB 86 ini dalam kategori 35 km Jatinangor Bandung itu sebenarnya bentuk peraturannya seperti apa. Tapi saya mau update dulu sebelum sampai ke sana. Kita mau saya ingin mengulang sedikit apa yang disampaikan Vivi tadi bahwa sebenarnya ini idenya itu dalam jangka waktu yang sangat pendek persiapannya, karena awalnya kami merasa bahwa kayaknya belum tepat deh waktunya untuk mengadakan event seperti ini. Tapi berdasarkan pengalaman yang kita lakukan beberapa bulan yang lalu, itu kita mengadakan event lari dengan peserta yang relatif sedikit, itu ternyata bisa gitu. Kita bisa mengontrol, peserta-peserta juga bisa bekerja sama untuk mengontrol, sehingga ada timbul niatan, yuk kita selenggarakan lagi, tapi tetap dengan mematuhi aturan-aturan tersebut. Nah, mengulang lagi apa yang disampaikan Vivi, bahwa lomba lari kali ini, walaupun dengan judul
yang cukup mendekati mendekati maraton angka 35 itu 35 km Jatinangor Bandung. Tapi pada kenyataannya mohon maaf, bukan kami tidak menghormati para pelari-pelari senior yang bersemangat untuk mengikuti event ini. Penyelenggaraan di start dan di finish kami buat sangat-sangat sederhana. Jadi jauh dari penyelenggaraan event yang hingar-bingar, ada panggung, ada segala macam, itu kami hilangkan. Fokus kami adalah untuk larinya. Jadi apa yang akan terjadi di start, teman-teman nanti juga mungkin agak kagok karena urutan prosesnya juga kita buat agak panjang, meyakinkan bahwa semua peserta yang terlibat itu kita sama-sama mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan. Sampai persiapan untuk start pun itu juga ya mungkin sesuatu yang aneh untuk dilakukan di event lari umumnya. Karena event lari umumnya itu pesertanya sampai ratus-ratus, sementara yang kita lakukan kali ini istilahnya mini, angkanya hanya di sekitar 45 dengan tim support, yang kebetulan tim supportnya juga hadir di sini sebagian ya, dan juga kami meyakinkan bahwa di finish nanti juga para pelari juga bisa bekerja sama untuk sama-sama kita menjaga nama baik ITB dan juga sama-sama menjaga 5M-nya itu gitu loh. Nah, itu yang ingin saya sampaikan, tapi menurut saya walaupun persiapan dan menjelang keberangkatan di titik start dan juga penyambutan di titik finish dibuat sesederhana mungkin, tapi rasanya itu sangat tidak mengurangi komitmen kami untuk menyelenggarakan event ini dengan serius. Jadi artinya kami sangat serius dalam penanganan rute, dalam penanganan para peserta yang tidak mengikuti aturan yang kami tetapkan, itu tetap kami terapkan dengan serius. Semoga event yang persiapannya singkat, timnya kecil, pesertanya kecil, dalam masa PPKM yang sebenarnya masih belum mengizinkan, rekan-rekan bisa mendapat sedikit obat, apa ya istilahnya, Vi? Mendapatkan sesuatu dari kerinduan yang obatin kangen, tombol kangen. Itu dia. Sebagai obat kangen dari aktivitas-aktivitas lari yang massal seperti itu, walaupun saya nggak bisa bilang massal dengan jumlah yang sangat sedikit. Itu tujuannya. Oke. Saya akan masuk. Jadi kalau misalnya teman-teman kemarin sudah menghadiri di sesi Zoom meeting untuk peserta yang virtual, ada beberapa pengulangan di sesi ini. Contohnya mengenai update kejuaraan. Sekarang saya fokuskan kepada yang offline ini karena ini adalah yang teman-teman kejar. Kenapa teman-teman berhasil masuk di 45 pendaftar pertama? Hadiah yang kami tawarkan ini adalah angka yang menurut kami yang agak jarang juga, karena umumnya hadiah itu selalu agak miring sebelah gitu loh. Jadi kalau misalnya kita punya juara 1, 2, 3, kemudian kita ada split pria wanita, selama ini yang saya lihat biasanya hadiah untuk pria itu nilainya lebih gede. Nah sekarang kita coba untuk membuat suatu bukan terobosan, tapi kami ingin menghargai bahwa effort yang dilakukan oleh wanita-wanita perkasa yang akan ikut nanti itu nggak kalah beratnya dengan rekan-rekan pria. Jadi untuk kali ini memang hadiahnya kita samakan nilainya, dan alhamdulillah nilai yang akan ditransfer ke rekan-rekan nanti itu adalah nilai full seperti yang rekan-rekan lihat di layar. Jadi kami tidak ada pemotongan pajak dan lain sebagainya. Itu ditransfer full untuk para juara. Itu yang bisa saya update untuk juara. Kemudian
ini poin penting juga yang membuat kenapa kami menyelenggarakan event virtual run 35 tahun ITB 8. Karena sejak 2016 kami berkomitmen penuh dengan program beasiswa yang kami namakan beasiswa G86, yaitu program beasiswa yang membantu rekan-rekan kita di alumni ITB 86 yang masih kesulitan dari sisi ekonominya, terutama juga untuk keluarga mereka yang mengalami kesulitan dalam biaya pendidikan. Jadi artinya ini memang tidak beasiswa untuk seluruh masyarakat, skopnya agak kecil, tapi goalnya tetap ingin memberikan kesempatan anak-anak Indonesia untuk meraih pendidikan yang lebih baik. Goalnya ke sana. Nah, salah satu tujuan dari event kami kali ini juga tetap untuk mendapatkan dana lebih untuk melanjutkan program beasiswa ini. Jadi kalau misalnya rekan-rekan lihat, biaya pendaftaran itu kami buat sangat-sangat murah. Apalagi yang tim, itu murah sekali. Tapi harapan kami adalah teman-teman rekan-rekan pelari bisa ikut mendukung kami dengan berbelanja merchandise. Itu satu cara. Kemudian satu cara lagi adalah dengan mengikuti opsi yang kami tawarkan dalam bentuk donasi menjual kilometer. Banyak sekali aktivitas-aktivitas yang bisa diikuti. Kalau nggak salah ada beberapa website yang cukup bagus untuk itu. Cuman untuk event kali ini kami tidak mengunci kepada satu metode khusus. Jadi apapun metode yang teman-teman biasa lakukan, silakan. Ada yang pakai kitab bisa, ada yang pakai apapun itu, silakan. Intinya adalah kami menyiapkan Twibbon untuk dipromosikan. Nah, di Twibbon itu sudah terdapat rekening bank yang disiapkan. Tujuannya adalah setelah teman-teman mempromosikan dengan Twibbon ini, tinggal nego dengan yang mau memberikan donasi ke teman atau keluarga atau siapapun. Metodenya bisa dijual per kilometer, bisa dijual lamsam, bisa satu kali run dijual ke beberapa rekan donatur. Itu bisa dilakukan. Yang mana aja terserah. Jadi kami tidak mengunci metodenya hanya dengan satu cara. Lantas para donatur bisa mengirimkan donasinya ke rekening yang ada di sini, dan itu ada juga di Twibbon ini sudah disebutkan juga, dengan jangan lupa menyertakan 4 digit IBIB pelari. Jadi masing-masing rekan-rekan kan punya IBIB-nya. Nah, diminta untuk menyertakan 4 digitnya. Jadi contohnya kalau misalnya melakukan transfer 1 juta, nomor IBIB-nya 2222. Nah, minta mereka untuk melakukan transfer itu dengan 4 digit terakhir adalah 2222. Jadi 1.02.222. Itu transfernya. Begitu bendahara kami melakukan mengecek transfer masuknya, itu langsung ketahuan bahwa itu transfer masuk untuk peserta dengan IBIB 2222. Ini berlanjut terus untuk peserta yang sama atau peserta dengan IBIB yang lain. Untuk satu peserta boleh melakukan berkali-kali. Jadi misalnya transfer masuknya bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, salah satu tujuan kami juga untuk memberikan apresiasi kepada rekan-rekan yang mendukung program berdonasi menjual kilometer ini, kami akan menyiapkan leaderboard donasi di web event. Walaupun sebenarnya ini tidak ada hubungannya dengan lari, tidak ada hubungannya dengan jarak, tidak ada hubungannya dengan speed, tapi kami merasa perlu untuk memberikan apresiasi kepada rekan-rekan yang ikut berdonasi. Jadi nanti leaderboard-nya adalah nilai rupiahnya. Berapa kali transfernya terserah, tapi yang kami lihat adalah total rupiah untuk transfer per IBIB yang masuk, itu dia. Nah, jadi tolong diyakinkan, karena kalau misalnya nilai yang masuk itu tanpa IBIB, tanda tanya, ini dari siapa? Nah, kalau misalnya gitu, kemungkinan besar yang bisa kami bantu adalah tolong mintakan resi transfernya kepada kami sambil menyebutkan bahwa
transfer tersebut adalah untuk EBIP sekian. Nah, jadi ini program yang kita tawarkan, dan kami sangat berterima kasih kepada teman-teman semua yang ikut berpartisipasi di situ. Rasanya itu untuk update yang bisa saya sampaikan sementara ini terkait dengan update awal dan juga mengenai donasi untuk program beasiswa G86 donasi menjual kilometer. Nah, selanjutnya kita akan mulai masuk ke tahapan yang lebih serius, cukup detail bahasanya. Kita akan membahas terkait offline 35 km individu Jatinangor Ganesha. Ya, kita akan masuk sana. Sebentar, saya pindahkan dulu. Saya akan mulai dengan melibatkan sebentar. Ini dia. Sudah terlihat? Sudah, Om Bayu. Oke. Untuk pelaris kalian, pagi ini saya sudah bekerjasama dengan tim IT mengirimkan email untuk undangan virtual, undangan Zoom technical meeting ini beserta file. File yang dikirimkan adalah satu mengenai peraturan detail kegiatan ini untuk RUN Jatinangor Bandung. Kemudian saya mengirimkan juga GPX dari Strava. Kok GPX dari Strava? File GPX dan juga file Google Map, My Map. Jadi ini yang saya coba tampilkan adalah My Map. Umumnya kalau misalnya teman-teman menggunakan smartwatch atau apapun, saya nggak perlu nyebut brand, tapi rasanya dengan bermodalkan file GPX itu bisa diimport. Rute saya bahasan awal akan masuk ke rute dulu. Buat rekan-rekan yang tinggal di Bandung, sebenarnya rutenya ini tutup mata sih sebenarnya. Sangat mudah dihafal. Tapi tidak ada salahnya kita coba bahas dulu karena ada sedikit perubahan. Ada sedikit perubahan menjelang akhir, entah kenapa ini sepertinya garisnya agak salah yang saya share. Oke, kita mulai ya. Jadi rencana nanti kita akan mulai jam 06.00 WIB di Jatinangor, ya. Tepatnya lokasinya adanya di areal air mancur ITB Jatinangor, ya, di ITB Jatinangor. Nah, dari ITB Jatinangor, mohon maaf, Uni sama Mas Didik, kalau misalnya suara saya hilang, tolong di info ya. Ini kayaknya sinyal di rumah rada bermasalah lagi nih kayaknya. Tapi sejauh ini clear. Masih oke. Oke, sip, terima kasih. Nah, kita coba ikuti dulu rutenya. Buat teman-teman yang di Bandung pasti hafal ya, jarak langsung dari ITB Ganesha ke ITB Jatinangor itu sebenarnya hanya sekitar 20,5 km, 20,5. Jadi untuk mencapai 35, teman-teman akan saya putar-putar dulu gitu. Itu sehingga kita bisa mendapatkan angka 35 km. Begitu kita keluar dari ITB Jatinangor, kita belok ke kiri ke arah Unpad. Tapi begitu sampai di perempatan pertama, kita langsung putar balik ke Jalan Raya Sumedang, ke arah Jalan Raya Sumedang. Nah, di sini kita terus masuk sampai ke arah jalan apa ini? Saya nggak terlalu hafal jalannya ini, tapi ini yang sekarang sebenarnya sedang penuh dengan pekerjaan konstruksi, ya. Jadi sekaligus dengan pembahasan rute ini saya ingin mengingatkan rekan-rekan terutama yang tidak tinggal di Bandung bahwa di sepanjang rute Jalan Raya Sumedang ini yang menuju ke gerbang tol Cileunyi itu sebenarnya jalannya lurus sekali dan relatif lebar. Tapi teman-teman harus hati-hati bahwa kendaraannya itu kenceng-kenceng di situ ya, di jalur sini. Jadi mohon berhati-hati. Nah, begitu kita belok ke sini, tantangan kedua adalah pekerjaan konstruksi jalan layang. Jadi ini nanti juga mohon berhati-hati, debunya luar biasa,
ada lumpur di situ, ada pilar-pilar konstruksi. Jadi terutama di daerah sini, di daerah perempatan dari exit tol yang mau belok ke arah Ranca Ekek dan yang akan balik ke Bandung, ini ruwet banget ini. Kalau misalnya teman-teman mau lihat, silakan besok pakai motor atau gimana. Ini kondisinya di sini memang nggak enak. Tapi itulah yang saya harapkan pada saat rekan-rekan banyak yang masih lari berbarengan di sini, itu mohon kerjasamanya untuk tidak menutup jalan. Karena itu lebar jalan di areal konstruksi ini kalau nggak salah hanya sekitar 3 meteran kalau nggak salah. Jadi mohon secara sportif ambil satu jalur berlari, jangan nutupin jalan, karena kalau nutupin jalan akan menghambat kendaraan yang akan lewat. Tapi saya yakin cukup bisa diatasi karena dengan jumlah peserta yang tidak terlalu banyak. Dari sini kita belok menuju Cibiru, ya, menuju Cibiru, terus menuju Cibiru, dan sampailah kita di roundabout Cibiru. Kalau ke sini kita ke arah Ujung Berung, Cicahem dan Dago. Nah, kita masih berlanjut terus sampai ke sini. Ya. Nah, teman-teman nanti saya akan bahas ada tim pendukung yang lain, tapi sementara ini saya fokuskan dulu untuk rutenya. Dari ujung Cibiru ini saya tidak perlu bahas detail lagi. Saya akan terus lanjut sampai ke ujung, sampai ke Ciberem. Itu rutenya. Jadi kita menghabiskan Jalan Soekarno-Hatta sampai ke roundabout Ciberem di sini. Ya, sampai roundabout Ciberem. Dari Ciberem kita masuk ke Jalan Raja Wali. Dari Raja Wali kita masuk ke Abdurrahman Saleh. Dari Abdurrahman Saleh itu kita bablas aja terus Abdurrahman Saleh sampai Jalan Pajajaran. Sampai Pajajaran mentok, akhirnya kita belok ke Ciamplas, Wastu Kencana. Ide awal teman-teman sekalian, ide awal adalah saya ingin mengajak rekan-rekan berlari naik ke Jalan Layang Pasupati. Cuman kalau saya lihat rambu-rambu dan lain sebagainya, kok saya jadi nggak enak hati dengan bawa rombongan. Ini event yang bisa dibilang event serius, tapi kok melanggar aturan. Karena kita kan untuk berlari itu sebetulnya tidak boleh naik ke Jalan Layang Pasupati. Jadi rutenya saya rubah. Jadi dari Abdurrahman Saleh, Pajajaran, kita teruskan sampai masuk Ciamplas, Wastu Kencana, masuk Wastu Kencana, kemudian dari Wastu Kencana kita teruskan masuk Taman Sari. Jadi dari Wastu Kencana belok Taman Sari ya. Kemudian kita masuk ke melewati Unisba sampai di roundabout Sulanjana di Baltos. Di Baltos kita tidak terus, tapi di Baltos kita masuk ke Jalan Sulanjana sampai ke lampu merah Dago. Lampu merah Dago kita belok masuk ke Jalan Dagonya, ya. Oke, saya besarkan. Masuk ke Jalan Dagonya. Kemudian ini satu titik rawan lagi yang teman-teman harus perhatikan, karena dari Jalan Dago teman-teman saya ajak untuk belok ke Jalan Dipati Ukur. Nah, ini agak rawan, tolong hati-hati karena pada saat lampu hijaunya itu ke arah utara hijau, ke arah selatan itu hijau. Jadi menurut saya rute lari yang paling aman di sini adalah pada saat sampai lampu merah Anda nyebrang dulu ke bawah jembatan. Jadi Anda masuknya dari sini, dari sebelah sini. Jadi nggak perlu ngikutin jalan aspal di sini, Anda masuk ke sebelah sini. Itu boleh. Sampailah kita ke Dipati Ukur terus Anda teman-teman habiskan sampai ke ujung Jalan Simpang Dago, ya, sampai Simpang Dago. Dari Simpang Dago kita turun ke Ganesa. Nah, di sini yang ada kesalahan teman-teman sekalian. Dari Ganesa kita belok ke Ganesa. Kalau di sini kan kita terus ini kayaknya ada error di sini. Kenyataan
adalah rute yang kita akan lalui. Kita masuk Ganesha, kemudian kita masuk Cimuanara, kemudian dari Cimuanara kita belok ke Gelap Nyawang. Dan finishnya adalah di Gelap Nyawang di sini. Di sisi selatan Taman Ganesha. Di sini adalah titik startnya. Oke, itu adalah informasi tentang rute. Sebelum saya pindah screen kita masuk ke peraturan, saya buka sesi pertanyaan khusus untuk rute ya teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Kita akan bahas rute dulu. Hanya rute saja. Silakan yang mau bertanya. Karena untuk masalah peraturan-peraturan itu belum sampai. Kita mau bahas nanti. Kalau misalnya sudah cukup clear, saya akan lanjut. Tapi kalau misalnya mumpung saya masih ada di screen di screen layar peta, silakan. Oke, Mas Hardi. Mas Hardi. Silakan Mas Hardi. Mic di on-kan saja. Mas Hardi, silakan mic-nya. Oke. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih. Silakan. Kalau ngelihat dari rute ini kita akan ketemu banyak traffic light ya. Yang lampu merah itu Mas akan banyak ketemu. Artinya kalau kita ketemu lampu merah berarti kita diem ya, berhenti ya, atau ada yang di situ untuk buka jalan. Itu aja mungkin pertanyaannya. Oh, oke. Ya, terima kasih Mas Hardi. Sebenarnya nanti akan saya bahas lebih detail di peraturan, tapi intinya gini Mas Hardi. Di event ini kita punya tim pendamping ya. Kita punya Marshal Motor. Tapi Marshal Motornya ini saya bekerja dengan komunitas yang tidak mempunyai izin untuk pengawalan resmi. Jadi ini hanya sekedar komunitas motor. Artinya pesan saya kepada komunitas motor ini adalah dampingi mereka tanpa melanggar aturan lalu lintas. Itu untuk motor, ya, itu untuk motor. Sedangkan kalau teman-teman perlu diketahui bahwa seluruh rute yang dilalui ini adalah tidak steril. Jadi persis yang disampaikan Mas Hardi adalah saya tidak akan dikasih izin mengadakan event ini kalau saya akan mensterilkan jalan di Jatinangor sampai ITB, itu jelas mustahil. Jadi artinya pada saat nanti rekan-rekan berlari itu akan ketemu dengan angkot, ketemu dengan sepeda motor, ketemu dengan lampu merah dan lain sebagainya. Itu adalah challenge yang harus dihadapi di lapangan. Nah, mengenai pertanyaan Mas Hardi tadi adalah betul bahwa kita akan ketemu dengan banyak lampu merah, dan lampu merahnya itu harus dipatuhi oleh tim pendamping, ya, harus dipatuhi oleh tim pendamping. Sedangkan untuk runnernya itu karena ini dalam event kompetisi, saya serahkan kepada pelari. Yang penting adalah jaga keselamatan, prioritaskan keselamatan. Jadi kalau misalnya saya contohkan di traffic light Kiara Condong ya, Soekarno-Hatta Kiara Condong, itu kan padat sekali ya, begitu hijau tuh padat sekali kendaraannya. Nah, di situ saya mohon teman-teman mengambil keputusan yang tepat, apakah akan robos ataukah akan menunggu, ya. Nah, kenapa? Karena menurut saya teman-teman menunggu katakan 30 detik atau 35 detik untuk jarak 35 km itu sebenarnya chance-nya masih besar sekali untuk bisa ngejar gitu. Beda ceritanya kalau kita berkompetisi untuk jarak 1000 meter atau 1500 meter, itu 1 detik, 2 detik itu artinya besar sekali. Tapi kita sekarang berlari dengan jarak 35 km, hambatan-hambatan seperti ini, jarak waktu sekitar 30 detik 1 menit rasanya masih bisa terkejar. Jadi jawaban saya, mohon maaf Mas Hardi, mengambang. Tapi yang pasti adalah tim motor tidak akan melanggar aturan lalu lintas. Kira-kira itu dulu sementara Mas Hardi jawabannya. Ada lagi yang lain pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya akan mulai masuk ke peraturan. Tapi sebelum saya pindah screen, saya mau menunjukkan bahwa di sepanjang jalur ini
saya sudah menyiapkan ada 11 titik water station. Dan 11 titik water stationnya itu dalam tanda petik kira-kira jaraknya per 3 kilo. Ada yang 2,8, ada yang 3,5. Ya, saya tidak bisa buat persis di 3 km, tapi mendekati 3 km. Nah, agak berbeda dengan water station event yang serius, ya, karena ini jumlah pesertanya sedikit. Kami juga tidak mau menarik perhatian massa, akan terjadi berkumpul dan lain sebagainya. Jadi water station ini akan kami pasang tanda, tapi kecil, cukup kecil. Jadi mereka akan bergerak dengan sepeda motor dan menyiapkan air mineral, mungkin ada pisang juga di situ. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat nanti itu bedalah kondisinya. Ini sangat sederhana dibandingkan event lari yang rada serius, yang mejanya banyak, petugasnya banyak dalam menyalahkan air minum. Karena petugas yang saya tempatkan hanya 2 di setiap water station itu, karena benar-benar kami menghindari terlihat ada kejadian aktivitas berkumpul. Kira-kira itu jawabannya. Jadi informasi mengenai water station ini, dan untuk detailnya saya akan bahas di slide yang satu lagi. Kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman semua, saya izin untuk langsung masuk ke bahasan kita yang lebih detail. Nih, sudah terlihat Uni, Mas Didi? Sudah. Okay. Sudah kelihatan, Om Bayu. Terlalu kecil nggak fontnya? Cukup sih, kalau saya sih bisa baca ya. Cukup, oke. Cukup. Oke, teman-teman sekalian, kita mulai masuk bahasan ini, tapi rasanya saya tidak akan membahas satu persatu, karena teman-teman semua ada yang sudah menerima dokumen-dokumen yang saya sebutkan tadi. Ada peraturan ini dalam bentuk file dokumen, kemudian saya kirim file GPX, ya, dan juga nanti kalau misalnya belum, nanti saya akan share link dari rute Strava. Sebenarnya itu yang digunakan untuk mengenerate GPX-nya. Kalau boleh tanya, dari seluruh yang ada di list partisipan ini, mohon izin teman-teman yang belum menerima email invitation secara resmi, karena saya juga akhirnya mengirimkan melalui grup peserta. Mohon angkat tangan di list partisipan untuk rekan-rekan yang belum menerima file-file yang saya sebutkan tadi. Karena kalau misalnya belum menerima, saya akan coba kirim ulang hanya untuk yang belum terima saja. Tapi rasanya udah semua ini kayaknya. Ada tuh, Om Bayu, ada Pak Wisnu Anggoro. Mas Wisnu Anggoro belum terima. Benar ya, Mas Wisnu belum terima, udah dicek di mailbox spamnya, barangkali nyemplung ke spam. Tapi kalau belum, Uni minta tolong dicatat Mas Wisnu Anggoro, dan kalau bisa Mas Wisnu di kolom tolong disebutkan EBIB-nya berapa, nanti saya akan kirimkan GPX dan file peraturannya. Loh, itu ada lagi, Karinda. Ada lagi? Ya, Rinda juga terima ya. belum terima. Itu yang di sebelahnya Mbak Rinda dijewer aja tuh. Ngasih file, wah bahaya ini. Oke, terima kasih. Berarti ada 2 ya, dari list ini ada 2, ada Mas Wisnu sama Mbak Rinda yang belum terima dokumen peta dan dokumen peraturannya. Oke, terima kasih. Bisa dihapus lagi resennya, kita akan bahas. Oke, untuk persiapan rekan-rekan sekalian, aktivitas offline 35 kilo ini tidak bisa diperhitungkan kategorinya masuk ke virtual. Jadi kalau misalnya teman-teman ikut offline 35 kilo dan juga ikut virtual 35 kilo, yang akan teman-teman ikuti tanggal 19 nanti. Tanggal 19 ini tidak bisa masuk di leaderboard yang virtual. Itu poin pertama. Oke. Karena hari Minggu, lokasi start areal air mancur, ya betul.
Nah, poin D ini penting ya rekan-rekan, mohon kerjasamanya untuk poin D ini bahwa tidak mensyaratkan teman-teman harus menunjukkan sertifikat vaksin. Tapi yang kami harapkan adalah pada saat hari H paginya, kalau misalnya teman-teman merasa kok nggak enak ya badannya, kok meriang ya, kok flu ya, kok ini, mohon untuk kerjasamanya jangan datang. Untuk kesehatan dan keselamatan runner sendiri dan juga untuk semua yang akan hadir di ITB Jatinangor. Jadi mohon kerjasamanya. Itu yang sangat penting. Kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah urutannya. Peserta menuju lokasi start dengan transport atau biaya sendiri. Ya, kemudian meja check-in akan kami siapkan mulai jam 5 pagi. Pada saat peserta datang, itu semua kami wajibkan untuk mematuhi 5M, termasuk harus menggunakan masker pada saat datang. Ceritanya gini, rekan-rekan runner sekalian, tadi Vivi sudah menjelaskan, sebenarnya perjuangan kami untuk mendapatkan izin ini luar biasa. Jadi artinya, izin ini diberikan dengan begitu banyak pesan. Saya ngomong dengan begitu banyak pesan sponsor, nggak boleh ini, nggak boleh gitu, dan lain sebagainya. Termasuk adalah penerapan protokol kesehatan ini. Jadi alhamdulillah kami bisa tetap menyelenggarakan kegiatan ini untuk tanggal 19, tapi kami dengan sangat mohon kerjasama dari seluruh peserta untuk ikut mendukung kegiatan ini. Jangan sampai nanti ketangkep ada yang ke foto baru datang nggak pakai masker. Itu yang kena nanti ya panitianya. Kira-kira gitu. Terima kasih untuk kerjasama teman-teman semua. Pelari datang wajib pakai masker, oke. Kemudian menuju meja check-in, kami akan siapkan meja check-in-nya dengan menunjukkan antara dua hal. KTP dengan nama ya di list peserta yang di web event. Kan teman-teman bisa tuh dari HP bisa buka web, kemudian di web ada partisipan. Di partisipan itu aja ditunjukin saya adalah ini dan tunjukkan KTP-nya. Itu pertama. Kemudian KTP atau email konfirmasi itu juga bisa. Ya. Sekarang masalahnya banyak yang bilang, waduh saya lari, kalau lari jarang bawa KTP gitu. Nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak bawa KTP asli, fotokopi aja. Yang penting kami punya datanya bahwa yang datang itu adalah benar yang memiliki EBIB-nya tersebut. Karena mohon dimaklumi, petugas kami yang ada di meja registrasi belum tentu mengenal peserta. Jadi kami butuh informasi itu. Di meja registrasi, setelah itu dicek dengan benar, teman-teman akan diberikan jersey warna biru. Dan sebenarnya jersey warna biru ini yang buat gemes banyak orang gitu loh. Udah Gemes. dikeluarin ya warnanya ya Kakak Bayu ya? Nggak jadi surprise. Jangan. Nah, itu yang diomongin barusan. Oh iya, tapi kan nggak dikeluarin. Maksudnya nggak ditunjukin gitu loh. Barangkali ada yang mau matchingin ya. Iya betul, kan banyak. Jadi saya kasih tahu lah warnanya biru. Kali ada yang mau matchingin headbandnya biru, sepatunya biru, kan boleh gitu kan. Nah, teman-teman sekalian, jersey-nya itu nanti warnanya biru akan diberikan dan juga akan diberikan EBIB. Dan teman-teman akan mendapatkan snack pagi. Snack paginya jangan berharap yang muluk-muluk, hanya air minum, snack yang bisa sedikit mengisi perut. Ada pisang juga di situ. Ya. Nah, dalam waktu antara jam 5 sampai jam 5 sampai jam 5.45 peserta datang itu jersey harus langsung dikenakan. EBIB wajib dipasang di dua tempat, antara di dada atau misalnya ngerasa panas karena ini bahannya adalah bahan vinil untuk EBIB-nya boleh diturunkan di perut, tapi tidak boleh di punggung, tidak boleh di samping celana, itu jangan. Jadi ini akan ada konsekuensinya kalau misalnya peserta tidak mengikuti aturan yang ini, itu nanti akan ada konsekuensinya. Nah kemudian setelah mengenakan persiapan untuk lari, jersey untuk lari itu disediakan backdrop. Kami siapkan backdrop di belakang meja registrasi dan meja konsumsi untuk berfoto. Dan kami juga menyediakan meja untuk penitipan tas. Metodenya kira-kira gini teman-teman.
tas yang teman-teman bawa berisi baju yang dipakai untuk datang, kemudian berganti untuk lari, itu dimasukkan ke tas. Tasnya itu nanti akan dimasukkan ke kantong putih dan ditulis nomor EBIT-nya. Itu prosedurnya dan kemudian dititipkan. Yang kami minta adalah apapun yang teman-teman titipkan jangan masukkan barang berharga karena kami tidak menjamin. Kami nggak tahu apa isinya. Pokoknya yang ada di kresek itu. Kalau misalnya sampai di tujuan teman-teman komplain, kami nggak akan tanggapi karena ya yang ada di kresek itulah yang akan kami bawa dari Jatinangor ke Gelap Nyawang. Kira-kira gitu. Nah, tas titipan bisa diambil di lokasi di finish. Oke. Briefing akan dilakukan di jam 5.45. Kemudian ada semacam ya seremoni sedikit lah. Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan komit untuk mendukung negara ini, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan sebentar, berdoa dan persiapan. Nah, untuk yang akan memegang bendera start nanti masih dalam konfirmasi. Semoga petinggi dari ITB bisa hadir untuk melepas rekan-rekan sekalian, ya. Nah, ini yang mulai rewel nih aturan mainnya. Oke, sekarang kita mulai bicara dengan apa yang akan terjadi di garis start. Jadi teman-teman tadi datang, ganti baju, foto, kemudian menitipkan tas, kemudian masuk ke daerah steril untuk start. Untuk areal steril menjelang start itu, rekan-rekan akan dibagi menjadi 5 baris. Yang gampang adalah urutan dengan EBIT paling kecil, paling depan. Udah gitu aja yang paling simpel. Jadi nanti rekan-rekan silakan untuk menyusun untuk EBIT-nya nanti akan dibantu oleh tim lapangan. Nomor berapa sampai nomor berapa yang ada di barisan paling depan, nomor berapa yang baris kedua, dan seterusnya. Metodenya sebenarnya tadi saya mau buat sketch gambar proses startnya tapi nggak sempat. Jadi kira-kira gini teman-teman. Asumsikan di baris paling depan itu ada 10 orang. 10 orang itu harus berjarak 1 meter ke samping. Jadi tidak boleh berdekatan. Jadi satu dengan satunya jarak 1 meter, kemudian 1 meter, 1 meter. Jadi untuk 10 orang ini kira-kira 10-11 meter lah jaraknya. Itu di baris pertama. Kemudian di baris kedua teman-teman harus berjarak 2 meter dari yang di baris pertama. Nah, nanti di baris kedua itu nomor EBIT berapa sampai nomor EBIT berapa itu nanti bisa diurut atau dibantu ya. Oke, itu untuk garis start. Nah, begitu seterusnya sampai ke belakang. Jadi untuk 45 orang ini kita menyiapkan ada 5 baris. Dan kalau memungkinkan kita akan rapatkan sekitar hanya 4 baris. 4 baris itu artinya adalah dari barisan paling depan ke barisan paling belakang itu jaraknya sekitar 6 meter jaraknya. Oke. Mungkin nanti teman-teman dan ini nanti startnya akan bersamaan teman-teman sekalian. Startnya akan bersamaan. Nanti akan kita bahas konsekuensinya seperti apa. Jadi tujuan utama untuk penyusunan start seperti itu adalah untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah jadi pesan sponsor dari manajemen ITB supaya kita diizinkan untuk start dari ITB Jatinangor. Dan start kita rencanakan tepat jam 6.00. Ini dalam kondisi ideal. Dalam kondisi ideal jam 6. Kalau misalnya ada hal-hal tertentu mungkin akan delay sekitar 5 menit atau 10 menit. Tapi intinya adalah waktu start yang akan kita gunakan adalah waktu start di meja panitia. Ya, itu waktu start. Jadi kalau misalnya dan itu biasanya kita gunakan waktu start yang universal. Jadi kalau misalnya teman-teman koneksi handphonenya langsung auto update time-nya pasti sama. Jadi kita akan menggunakan waktu yang sama. Nah, yang menjadi kendala adalah pelari terakhir yang diizinkan itu adalah jam 6.15. Jadi kalau misalnya kita startnya jam 6, itu pelari terakhir yang diizinkan adalah jam 6.15.
Dengan catatan waktu yang digunakan tetap sama dengan peserta yang lain. Dia akan dihitung start jam 6.00. Kira-kira gitu. File GPX, link Google Map, itu sudah dikirim. Tapi rasanya saya belum mengirimkan link Strava. Tapi nggak tahu lah, terlalu perlu atau enggak, karena dari GPX itu udah cukup sebenarnya. Itu kira-kira teman-teman persiapan yang perlu dilakukan di garis start. Kemudian kita akan masuk proses berlarinya, ya. Proses berlarinya adalah pelari harus memahami rute, kemudian rute, berlari tidak steril, ini yang saya sebutkan tadi, harap hati-hati, ketemu angkot, ketemu macet, ketemu motor yang ngebut, dan lain sebagainya. Jadi preventif aja dengan untuk menjaga keselamatan masing-masing, dengan catatan marshal yang dilibatkan tidak akan nerabas lampu merah. Gitu. Kemudian menjadi tanggung jawab dan keputusan masing-masing saat akan melewati, ini udah dibahas tadi. Kemudian pelari bisa berlari atau jalan selama memenuhi batas waktu 5 jam 30 menit. Ini COT kita 5 jam 30 menit ya. Jadi yang mau berlomba ya geber aja lari terus, tapi maksud saya gini, dengan COT 5 jam 30 menit ini rekan-rekan boleh berjalan, bukan artinya kalau rekan-rekan berjalan lantas ketahuan oleh tim marshal langsung dicatat diskualifikasi, enggak gitu. Jadi jalan ya boleh-boleh aja, enggak ada masalah. Panitia menyediakan marshal bermotor untuk pengaman menggunakan rompi orange dengan formasi 2 di depan, 2 sebagai sweeper, 2 di depan sebagai pembuka jalan, 2 di belakang sebagai sweeper, dan sisanya ada 11 motor di antara paling depan dan paling belakang. Peserta kita itu sebenarnya ada 45, tapi jangan salah, antara yang paling depan dengan yang paling belakang, feeling saya nanti akan sampai di kisaran jarak 3-4 km, itu mungkin terjadi. Jadi nanti kita rekan-rekan ini akan pendamping ini akan menyebar di antara pelari dengan tanggung jawab kira-kira satu motor itu mengawasi 4 orang pelari, kira-kira gitu. Itu mengenai proses berlari menuju garis finish, teman-teman sekalian. Untuk water station, panitia menyediakan 11 ya, 11 water station, dan isinya adalah air mineral dan pisang, dan nggak muluk-muluk sekali, dengan tujuan bahwa tim water station kami itu ringkes, dengan mudah mereka akan bisa mobile dan pindah ke tempat yang lain. Itu pertama. Tim dari water station ini akan menggunakan spanduk kecil, kira-kira ini gambarnya. Dan ini kira-kira nanti dipasang di sebelah motornya. Semua tim water station kita menggunakan sepeda motor, tidak pasang meja. Jadi mereka bergerak dan menyediakan air minumnya dari sepeda motor. Logonya seperti ini. Dan yang paling penting adalah kalau misalnya teman-teman kehausan, kan ini rencananya per 3 km. Jangan lupa bahwa rekan-rekan pendamping menggunakan sepeda motor dan menggunakan rompi orange itu, mereka juga membawa stok air minum. Jadi kalau misalnya belum mencapai water station, teman-teman merasa kehausan, nggak apa-apa, minta ke tim motor, itu boleh. Karena memang itu yang kita rencanakan supaya mereka tetap menyiapkan suplai air untuk para pelari. Jam operasi dan lokasi jam operasional itu terbatas ya. Jadi kami menyesuaikan dengan COT 5 jam 30 menit, seluruh peserta harus sampai di finish. Jadi kalau misalnya rekan-rekan terlambat, itu bisa jadi water station 1 udah hilang. Maju lagi water station 2 udah hilang. Nah, disitulah yang kami siapkan bahwa ada tim motor kami yang tetap membawa air minum. Nah, ini juga sebenarnya kalau water station-nya udah hilang dari posisi, teman-teman udah bisa ngitung. Waduh, kayaknya waktu saya perlu digeber lagi, kira-kira seperti itu. Nah, kemarin di grup peserta ada yang tanya, dengan adanya water station, ya, dengan kemarin nanya ada nggak sih water station? Kita bilang ada. Boleh nggak sih saya bawa tim support sendiri? Ini jawabannya.
bahwa dengan adanya panitia menyediakan water station dan marshal bermotor yang juga membawa air, peserta tidak diperkenankan mendapatkan bantuan dari pihak selain panitia selama mengikuti lomba. Jadi artinya masalah membawakan air minum dan lain-lain kalau bisa dihindari karena itu akan menjadi catatan tim marshal kami di lapangan. Ya. Pelari boleh bertanya kepada marshal bermotor rute yang harus dilalui. Ya, ini juga bukan suatu penalti ya. Kalau tiba-tiba disorientasi lupa gitu loh. Loh, ini saya harus terus atau belok kanan atau nggak apa-apa, tanya aja kepada marshal yang pakai rompi orange itu. Poin I ini rasanya udah standar ya. Jadi artinya kalau misalnya pelari salah mengambil jalan itu akan diingatkan oleh marshal. Kalau dia diingatkan dan kembali ke jalur yang rute yang benar itu aman. Jadi tidak ada catatan khusus atau tidak ada pelaporan ke meja validasi di titik finish, tidak ada. Jadi itu aman. Itu artinya kita anggap wajar ada orang salah ngambil rute. Oke. Nah, poin J ini yang bahaya. Jadi mungkin ada yang ingin coba entah apapun alasannya. Dia salah ngambil jalan, sudah diingatkan, tapi enggak, saya mau lewat sini aja, ngotot gitu loh lewat jalur situ. Entah apa itu alasannya, saya nggak punya contoh, tapi ini pernah terjadi. Nah, dalam kondisi seperti ini, tim marshal akan melaporkan ke tim validasi di titik finish. Mereka akan menginformasikan nomor IBIB-nya, dan seketika itu juga peserta akan didiskualifikasi. Karena yang kami inginkan adalah peserta menggunakan rute yang sama untuk seluruh peserta. Oke, kemudian kita punya checkpoint. Checkpoint ini apa? Di event-event lari lain, checkpoint itu banyak yang multifungsikan dengan water station. Kalau kami beda. Water station itu kita fixkan di kira-kira 3 km, ada yang 2,5, tapi itu tugasnya hanya memberikan air minum, titik. Tidak ada melakukan validasi, tidak memberikan apapun, pokoknya hanya air. Ya, itu saja. Nah, kemudian kami punya checkpoint, titik checkpoint. Checkpoint ini adalah penjelasannya kira-kira seperti ini. Sepanjang rute 35 km, kami akan menempatkan 5 checkpoint yang tidak diinformasikan lokasinya. Dan juga tidak dengan jarak yang sama seperti water station. Jadi kalau water station itu kan per 3 km. Kalau checkpoint bisa jadi teman-teman nggak lihat checkpoint, tahu-tahu di kilometer 5, oh ada checkpoint di kilometer 5. Tiba-tiba hilang, nanti ada lagi di kilometer 15. Kemudian ada lagi di kilometer berapa. Nah, jadi penempatannya itu adalah random. Kira-kira gitu. Petugas checkpoint ditandai dengan kira-kira mirip bannernya, hanya tulisannya checkpoint. Apa bedanya dengan di sini? Bahwa di A itu kami tidak menginformasikan sekarang. Kami tidak menginformasikan sekarang lokasi checkpoint itu di mana. Tapi kalau teman-teman nanti berlari, pasti teman-teman akan melihat petugas checkpoint kami pasti akan kelihatan di jalan dengan banner seperti ini, ya. Kemudian secara spesifik setiap petugas checkpoint akan memegang pita penanda dengan warna yang berbeda, ya. Jadi mereka akan memberikan sesuatu kepada peserta, ya, memberikan pita. Poin 4 yang perlu dipahami, petugas checkpoint akan memberikan kalung pita berwarna khusus kepada pelari dengan catatan pelari lengkap dengan 1, jersey eventnya benar yang diberikan oleh panitia, IBIB terlihat di posisi yang benar. Dan berikutnya lagi bisa menunjukkan pita berwarna khusus dari checkpoint sebelumnya. Jadi maksudnya adanya checkpoint ini lebih untuk memvalidasi bahwa seluruh runner itu benar-benar mengikuti rute yang ditentukan. Kalau bisa jadi dia nyelip, dia akan kehilangan 1 checkpoint. Bisa jadi dia kehilangan 1 checkpoint. Nah, checkpoint 1 warnanya mungkin hitam. Checkpoint 2 mungkin warnanya putih. Saya ambil 2 contoh ini aja ya.
Checkpoint 1 hitam, checkpoint 2 putih. Begitu peserta lari, kan kita dari start nggak ada pita. Jadi dari start blank, nggak ada apa-apa. Begitu sampai di checkpoint 1, petugas checkpoint akan memberikan pita hitam. Di mana teman-teman meletakkan pita hitam itu kami bebaskan. Yang penting terlihat. Bisa itu di pergelangan tangan, bisa itu dikalungkan, tapi menurut saya yang paling efektif dan tidak mengganggu teman-teman berlari dikalungkan. Karena pitanya itu ringan sekali, jadi nggak akan mengganggu. Oke, itu pita hitam ya di checkpoint 1, contoh. Kemudian teman-teman sampai di checkpoint 2. Di checkpoint 2, setelah petugas melihat poin 1, 2, dan 3 ini, dia ngelihat, oh benar itu pitanya hitam, berarti dia benar dari checkpoint 1. Petugas checkpoint tidak akan meminta pita hitamnya. Dia akan memberikan pita yang ditugaskan untuk checkpoint 2. Artinya apa? Checkpoint 2 putih ya tadi contohnya. Jadi teman-teman akan punya 2 pita. Pita hitam dari checkpoint 1, pita putih dari checkpoint 2. Prakteknya adalah teman-teman tidak harus menyimpan semua pitanya. Teman-teman boleh buang pita yang sudah hangus. Jadi contohnya kalau teman-teman punya pita hitam di checkpoint 1, pita putih di checkpoint 2, berarti kan teman-teman sudah valid di checkpoint 2. Pita hitamnya silahkan dibuang. Tapi kalau disimpan juga nggak apa-apa, kalau tetap digunakan, artinya kalau misalnya tetap teman-teman gunakan sambil berlari, di finish teman-teman akan punya 5 pita. Kira-kira gitu penjelasan. Tapi kalau ganggu, buang yang sebelumnya. Yang penting di finish nanti, goalnya adalah teman-teman harus berhasil menunjukkan pita yang diberikan oleh checkpoint 5. Checkpoint 5 akan memberikan pita itu kalau dia melihat warna yang diberikan oleh checkpoint 4, dan seterusnya, dan seterusnya. Kira-kira itu tujuannya. Oke, itu yang terkait dengan checkpoint. Kemudian kita akan masuk dengan finish. Ini perubahan ya, rekan-rekan sekalian. Ide awalnya kami akan menggunakan lokasi finish itu di gerbang ITB. Persis untuk teman-teman, seperti teman-teman yang pernah mengikuti Run for United di bulan Ramadan lalu. Bulan Mei ya kalau nggak salah, bulan Mei. Nah, itu persis kita akan gunakan lokasi di situ. Tapi karena satu dan lain hal, intinya karena terkait masalah pandemi COVID dan masa PPKM, pada akhirnya tidak diizinkan. Jadi kami mengambil keputusan untuk keluar dari areal ITB dan mengambil sisi jalan Gelap Nyawang di belakang Taman Ganesha. Jadi lokasi finish di sana. Poin penting adalah kami mohon maaf sekali untuk pencatatan waktu kami tidak menggunakan teknologi RFID. Jadi artinya mohon tidak berharap bahwa selisih waktu itu sampai per 100 detik, rasanya enggak. Jadi yang kami gunakan nanti adalah timer manual dan juga bantuan dari kamera finish. Kira-kira itu. Yang mungkin terjadi adalah adu-aduan sprint dari pelari pertama, kedua, ketiga yang memang potensial podium. Nah, itu yang kami khawatirkan akan terjadi perselisihan waktu yang kami catat dengan yang real. Jadi artinya kami benar-benar menyiapkan tim terutama untuk beberapa pelari pertama untuk meyakinkan bahwa pencatatan waktu kami itu berhasil bisa membedakan siapa yang pertama, siapa yang kedua, siapa yang ketiga kalau misalnya masuknya berbarengan. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau dilihat rute tadi, teman-teman udah bisa membayangkan kalau misalnya teman-teman mau geber katakan di 400 meter terakhir atau 300 meter terakhir, artinya titiknya adalah di Boromius. Jadi dari Boromius atau sebelumnya dari persimpangan Tengku Umar, nah disitulah afturnya nosnya dihidupkan. Jadi untuk ngibritnya itu mulai dari sana. Oke. Berikutnya lagi adalah penentuan waktu finish. Penentuan waktu finish adalah berdasarkan pengamatan timer di garis finish dibantu dengan data kamera digital dan video. Hasil pengamatan ini bisa berbeda ya selisihnya dengan yang di smartwatch teman-teman sekalian.
Batas waktu cut off time tadi udah berkali-kali saya sebutkan 5 jam 30 menit. Artinya kalau kita start di jam 6, rekan-rekan harus masuk di finish jam 11.30. Saya sudah menginstruksikan kepada tim motor itu karena kami terus berkomunikasi ya, komunikasi voice untuk peserta-peserta yang kira-kira jam sudah 5 jam itu kira-kira jam 11. Seandainya jam 11 dia masih berada di bundaran Ciberem ya, itu kan masih lumayan jauh tuh. Jadi mungkin rekan-rekan motor akan mengingatkan waktu kita tinggal 30 menit lagi gitu. Jadi sebenarnya ada dua pilihan. Pelari itu mau menyelesaikan 35 km apapun hasilnya atau DNF. Banyak kan yang kejadian seperti itu. Jadi artinya kami jujur di tim finish kami itu kami tidak secara mutlak mengharapkan 45 runner masuk. Tapi kalau ngelihat potensinya dan ngelihat nama-nama yang hadir malam ini kayaknya nggak mungkin ya, nggak finish ya, kayaknya masuk semua nih 45. Mantap. Jadi itu kira-kira waktu yang kita tetapkan jam 11.30 itu batas terakhir. Nah, urutannya seperti apa? Setelah rekan-rekan masuk finish ke meja validasi, kemudian di meja validasi akan dicek penggunaan jersey, e-bib dan pita dari checkpoint terakhir, dan batas waktunya memang masih di 5 jam 30 menit, artinya finish oke. Kemudian setelah terpenuhi, pelari akan diberikan medali finisher. Sedangkan untuk e-sertifikat akan dikirimkan melalui email. Kemudian di area finish kami menyiapkan meja snack, meja konsumsi untuk nasi box, kemudian untuk pengambilan foto backdrop, dan kami harapkan tidak berlama-lama berkumpul. Jadi ini yang sebenarnya kami ingin infokan di awal, bahwa sama sekali bukan keinginan kami untuk tidak menghormati pelari dengan penyambutan yang meriah, dengan prosesi yang cukup panjang, dengan kumpul-kumpul dan lain sebagainya. Tapi rekan-rekan lari, rekan-rekan finish, lapor, ambil medali, makan, pulang. Dah, kira-kira prinsipnya seperti itu. Karena jujur kami sangat concern dengan teguran-teguran yang akan datang kalau misalnya nanti terlihat peserta berkumpul, terlihat tidak menggunakan masker dan lain sebagainya. Itu prosesinya. Kemudian peserta yang tidak bisa menyelesaikan lomba dalam batas waktu yang ditentukan, oke, standar itu didiskualifikasi. Dalam suasana PPKM, dihindari kegiatan kumpul. Oke, rasanya itu semua teman-teman sekalian untuk kegiatan 35 km ini. Dan yang pasti adalah kami ingin sampaikan, selama rekan-rekan berlari, kami siapkan water station. Ada tim audit yang kami namakan dengan tim checkpoint. Kemudian nanti kami juga menyiapkan ada helper yang membantu rekan-rekan untuk mengamankan proses menyeberang di persimpangan-persimpangan yang cukup kritis, dan juga kami menyiapkan tim medis, ambulans. Itu yang kami siapkan. Itu kira-kira yang bisa sampaikan sementara ini. Saya sudahi dulu untuk sesi ini. Nanti mungkin setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Rasanya itu, Uni Reza, Mas Didik. Terima kasih banyak. Ini pembahasannya terlalu detail untuk rutenya, karena memang ada beberapa hal yang perlu didetailkan, berbeda dengan event larinya dalam suasana yang masih agak sensi masalah pandemi dan lain sebagainya. Jadi kita juga mohon kerjasama dari teman-teman semua supaya kita bisa menyelenggarakan ini dengan baik, dan di akhirnya juga tanpa mendapat catatan merah sana sini dari yang melihat. Kira-kira itu. Terima kasih Uni sama Mas Didik, terima kasih. Oke, terima kasih Om Bayu. Terima kasih Kak Om Bayu. Sudah panjang lebar ya penjelasan dari Om Bayu tentang apa yang harus dipersiapkan dan dipatuhi selama run virtual kali ini. Karena memang sebetulnya ini
didasari oleh kerinduan untuk berolahraga bersama-sama. Setelah sekian lama kita tidak memperoleh kesempatan untuk berkumpul dan berolahraga. Nah, tetapi tetap dibatasi oleh situasi PPKM, makanya sangat banyak pesan-pesan sponsor dari Mas Bayu tadi yang sangat diharapkan untuk dipatuhi oleh semua kita, karena kita harus mempertimbangkan aturan-aturan yang memang harus kita patuhi untuk menghindari insiden-insiden yang tidak kita inginkan. Oke, barangkali ya, Mas Didi, ngebayangin silakan. 35 tahun aja sudah kayaknya saya ngap ya. Tapi buat yang hadir di sini pelari-pelari yang luar atlet-atlet biasa. profesional semua nih kayaknya nih sengit ini ya persaingan untuk podiumnya nih ya. Jadi lihat petanya, lihat lokasinya yang ada, bayang, waduh. Tapi Mas Didi, Uni, sama Vivi, ini list partisipan kita malam ini emang super. Saya dari tadi menjelaskan tuh saya deg-degan terus gitu loh. Soalnya saya berhadapan dengan para master. Saya, waduh, suhu saya. Iya benar. Emang aku nggak stres. Kemarin nggak pakai nyiapin loh, ngomongnya sekarang pakai nyiapin loh, takut. Pakai nyiapin. Jadi gini, usul nih Mas Didi sama Vivi. Sebelum kita buka, coba deh Vivi lihat itu di list, kayaknya ada deh yang perlu kita tanya, komen. Kita yang bertanya nih sekarang. Kita komen mereka, jangan peserta yang nanya, kita yang nanya gitu loh. Apa sih sebenarnya komen mereka terhadap keikutsertaan mereka di event ini dalam masa yang sebenarnya masih dalam tanda petik gitu loh. Belum boleh berkumpul, kemudian ada kerinduan untuk berlari. Silakan Bu Ketua, silakan pilih siapa yang mau kita tembak, mau ditanya malam ini. Silakan, Vi. Acungkan tangan aja kalau ada yang mau nanya, monggo. Oh, bukan nanya, bukan nanya. Ini mau kayaknya Mas Bayu nih sudah punya kandidat nih. Sasaran, Mana Kang Bayu? Ya, sasaran tembak. Siapa yang mau ini? Siapa nih yang mau kita panggil? Kita mohon kesediaannya untuk berbagi. Aku panggil deh ya, ya. Pak Rambut. Silakan Pak Rambut, kesediaannya untuk ayo berbicara. Pak Rambut ini tokoh senior ya di Bandrek ya, Pak Rambut ya. Bandrek, Pepes, Bandung. Ya, lari-lariannya itu udah kayak santapan hari-hari. Dia kalau nggak lari demam kayaknya. Jadi harus itu lari. Ini peserta UM ITB berapa kali ya Pak Rambut ya? 2 kali. Itu masih di mute ya kayaknya ya Pak Rambut? Iya. Di spotlight mangga kalau videonya ada. Ini Pak Rambut ada. Di unmute Pak Rambut. Pak Rambut di unmute dulu. Silakan. Faktor U sih kan nih, nggak bisa buka mute. Oh. Ya. Gitu. Masih di mute, Pak. Masih di mute Pak Rambut. Mangga di unmute. Sebentar. Oh, enggak ada. Rahmat Budi, iya betul. Sebentar. Ya. Sok, mangga Pak Rambut, tos dibuka. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya senang sekali bisa bergabung di acara virtual ulang tahun 35 ITB 86. Ya. Intinya saya sih ingin memeriahkan acara ini sekaligus yang dapat hadiah gitu ya Pak Rahmat ya. Sekaligus mengobati kerinduan. Kerinduan nih ya, beberapa event tidak bisa dilaksanakan. Ya, alhamdulillah pada saat ini ada event, walaupun eventnya sederhana, tapi alhamdulillah gitu. Saya dapat kuotanya gitu. Ya. Saya intinya itu, jadi untuk juara itunya, saya masih banyak pelari-pelari yang handal yang lebih bagus lah. Karena faktor U ya, banyak pelari-pelari muda yang akan menjadi. Emang sekarang U-nya berapa Pak? Mungkin cepat ya larinya. Begitu.
Sekali lagi saya terima kasih untuk Ketua Panitia Teh Vivi, Mas Bayu, Mbak Uni Reza, Mas Didik yang memberi kesempatan untuk saya ikut berpartisipasi. Semoga tujuan apa yang diharapkan dari panitia bisa tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum. Amin. Amin. Terima kasih Pak Rambut. Ya, senang banget Pak Rambut ini bisa berpartisipasi ya. Iya, Pak Rambut ini pernah ikut Sumbawa juga ya, Pak Rambut ya? Wah. Pernah. Ya, Sumbawa, UM ITB 2 kali. Udah banyak lah Pak Rambut mah. Kayaknya kita nih ada peserta yang menarik ya, bener nggak ya? Orang yang sama yang saya maksud ini finisher apa UMTB ya, Kang Dendi. Kang Dendi ada kan, Kang Dendi? Kang Dendi, coba kita angkat. Ya, ini ya yang Dendi. Kang Dendi ini baru pulang dari UTMB ini. Benar. Masuk? Enggak. Masih belum kebuka. Kang Dendi. Kang Dendi silakan di-unmute. Videonya juga dibuka. Iya. Nah, videonya udah kebuka nih, Kang Dendi. Tapi masih unmute. Masih mute ya. Masih kita angkat. Enggak apa-apa. Nah, ini nih. Selamat malam Kang Dendi. Kemarin ada sharing session ya, Kang Dendi, tapi kita nggak bisa ikutan karena ngeri banget sharing sessionnya di Paniisan. Terus suruh diajak trail lari, waduh nggak ikut deh kayaknya. Sok mangga Kang Dendi mau ada sepatah dua patah kata, mangga. Aduh kita tersanjung nih ikut serta. Mungkin bisa di-unmute dulu, Bay. Bisa dibantu unmute. Tunggu dulu. Aku nggak bisa bantu. Sebentar. Posisinya masih mute. Sebentar. Ini saya bisa. Ini saya sudah minta untuk unmute. Udah kayaknya. Udah. Bisa ya? Oke, silakan Kang Dendi. Aduh, mohon izin nih senior. Wis. Senior teh umur. Bentar, pertanyaannya seniornya tuh apa ya? Umur. Udah, maaf ya baru join tadi dikasih tahu Mas Danang linknya agak telat. Iya. Makasih nih yang terhormat senior lah pokoknya 86 Kang Bayu, FPV dan yang lainnya. Ada KF juga di sini ya. KF, ada ya. Terus Mas Rahmat. Waduh, pokoknya bagi saya 86 Pol deh. Selamat ini juga reunian yang ke-35. Ya. 35 betul ya? 35 betul. 35. Ya. Mudah-mudahan sih besok bisa finish. Merendah pisan. Jadi gimana kita kabarnya ini kalau Kang Dendi meragukan? Ya sebetulnya nggak ada persiapan khusus ya. Jadi saya ikut aja Mas Danang lah. Mudah-mudahan bisa finish dengan sehat semuanya ya, aman, nggak ada yang berikutnya mungkin tidak biasanya kan kalau kumpul begini kita sedikit perlu kehati-hatian gitu ya. Iya betul. Ya, betul. Ada persoalan yang muncul akibat adanya event ini, mudah-mudahan begitu. Ya, jadi saya sih inginnya sih kita memang bisa sebagai milestone juga mungkin ya setelah ini bisa gitu mengobati kerinduan saya. Amin. Iya Ya. benar. Amin. Jadi meskipun mungkin kemarin ya dalam tanda petik berhasil di UTMB tapi di UM ITB belum berhasil kedua nggak masuk. Tapi mudah-mudahan bisa jadi Mas Danang komentar apa nih? Langsung komentar. Nggak percaya. Biasa katanya. Emosi. Biarin. Tenang aja Kang Dendi, abis ini kita kerjain. Mas Danang suruh komen, biarin aja. Ya, terima kasih pokoknya atas kesempatannya. Mudah-mudahan bisa memeriahkan
laksanakan acaranya 86 ya. Siap. Saya Siap. kalau podium saya serahkan ke Mas Danang lah, ke yang lebih muda. Siap. Terima kasih banyak Mas Dedi komennya, terima kasih. Iya, terima kasih Mas Terima Dendi. kasih, Mas Jadi gimana Dendi. berikutnya Mas Danang yang kita setrap? Kita setrap. Biarin, kita panggil aja. Ayo Mas Danang, ayo Mas muncul Danang Mas silakan. Kita angkat. Kang Danang ini main behind UMITB ya, yang selalu bersibuk-sibuk melaksanakan UMTB, tapi tetap selalu respon dengan istilahnya pertanyaan-pertanyaan dari peserta, baik yang sudah pernah dan atau baru mulai lari, ya dijawab semua dengan baik. Salut deh sama Mas Danang. Mangga Mas Danang. Nah, Jersinya sama loh mas saya loh. Kembaran. artinya Uniresa harus ikutan 35. Waduh, saya doain aja deh, mendoakan aja. Belum unmute Mas Danang, maaf. Itu masih mute. Siapa nih yang bisa bantu? Udah. Belum. Belum, Mas Danang masih mute. Bentar. Sudah, tapi sudah terdengar. Belum. Barusan saya sudah dengar ya. Ini suara hati sesama kaos putih. Ya. Wow, iya. Telepati kayaknya, telepati ya, pakai bahasa telepati. Masih mute. Punten itu yang coba. Danang Ahmad. Om Coba Bayu Bayu, yang host sebagai yang host, kayaknya Bayu bisa unmute. Monggo, silahkan. Nah, silakan Mas Danang. Siap. Suara saya terdengar? Sudah terdengar. Sudah kedengaran. Ya, terima kasih Kakak 86, ini acaranya luar biasa. Ya saya sih ikutan aja gimana Pak Aris Director. Terima kasih banyak nih sudah menyusun persiapan yang luar biasa. Mudah-mudahan lancar semuanya. Tetap kita bisa menjalaninya dengan lancar, selamat, sehat semuanya. Terus juga semua peserta juga finish, nggak ada yang DNF ya. Semoga, ya, bagus. Itu aja sih paling. Mantap Mas Danang. Oke, terima kasih Mas Danang. Nuhun pisan Mas. Ya, terima kasih Mas Danang. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Ini Uni sama Mas Didik kayaknya kita buka aja deh sesi tanya jawab. Tadi sebagian ada kayaknya beberapa pertanyaan ya di chat ya. Ya. Nah, tapi seperti pesannya Mas Bayu tadi, barangkali akan lebih hidup kalau aja deh. Ya, akan lebih hidup kalau berbicara langsung ya. Boleh silakan raise hand untuk yang tadi sudah menuliskan pertanyaannya di chat. Silakan raise hand untuk langsung berbicara di Zoom ya. Jadi biar lebih enak nanti kita. Monggo silahkan. Silakan Bapak. Tadi Bapak, ada siapa ya Mas? Dari Mas Nugroho. Mas Nugroho ya? Mas Nugroho. Ya, monggo. Mas Nugroho, monggo langsung Mas Nugroho. Masih di unmute kali ya? Mana? Masih. Sebentar. Nugroho, baik. Oh, sudah unmute. Ya. Silakan Pak Nugroho. Atau kita lanjut dulu ke yang berikutnya. Masih ada Pak Nugroho? Atau enggak gini, Uni sambil nunggu, tolong dibacain yang. Iya. Jadi ini Mas Nugroho pertanyaannya, misal pelari lewat rute yang benar, tetapi pita checkpoint-nya terlewat karena pelari tidak melihat checkpoint atau panitia di checkpoint ya juga tidak melihat pelari, mengingat rute yang tidak steril mungkin. Checkpoint tertutup mobil atau truk di jalan. Nah ini bagaimana? Oke. Intinya kelewat mungkin ya ininya. Ya. Oke. Mas Nugroho, terima kasih untuk pertanyaannya. Rekan-rekan runner, seperti saya sampaikan tadi, kita tidak berada di jalan yang steril. Itu pertama. Jadi artinya memang persis seperti kita mengikuti ultramaraton. Ultramaraton Bandung ITB kemarin kan itu dari Jakarta ke Bandung. Itu juga melewati jalan yang tidak steril. Jadi artinya memang di lokasi-lokasi yang tertentu itu panitia akan memasang tanda yang kalau UM cukup besar ya tandanya. Tapi kalau misalnya untuk event ini itu size-nya kira-kira 1,5 kali 75 cm. Itu cukup besar dan itu diletakkan di motor di pinggir jalan.
Jadi rasanya dalam kondisi yang sangat tidak memungkinkan, itu rasanya tetap nggak mungkin kalau nggak terlihat gitu loh. Nah, yang akan kami lakukan, kenapa kami lakukan ini tidak disebutkan lokasinya? Karena kami juga akan melihat kondisi lingkungan yang direncanakan untuk checkpoint itu pada hari H. Contoh pada hari H ternyata pada jam-jam tertentu, lokasi yang direncanakan untuk checkpoint itu ternyata padat sekali, banyak angkot, ngetem, dan lain sebagainya. Itu secara otomatis akan kami geser. Jadi sengaja kami selalu mencari tempat yang cukup lowong, dan itu cukup bisa terlihat dari jarak yang cukup jauh, antara sekitar 50 meteran. Rasanya bannernya udah kelihatan. Nah, itu yang kita sarankan, tapi rasanya kalau menjawab secara urutan aturan yang kita baca, kalau misalnya runner lari kemudian kelewat checkpointnya, artinya di checkpoint berikutnya teman-teman nggak akan dikasih pita, karena warna pita yang dari checkpoint sebelumnya nggak ada. Kira-kira itu. Jadi alternatifnya dua, balik lagi lari ke checkpoint yang hilang, atau lanjut DNF. Gitu kira. Bukan DNF ya kalau gitu ya, diskualifikasi. Kira-kira itu jawabannya. Terima kasih. Ini masih terkait dengan pertanyaan itu, ini Mas Wisnu nih ya. Nah, ini pelari idolaku nih, Mas Wisnu. Ya. Kalau pitanya jatuh, tetapi ada saksi gimana tuh? Hilang gitu? Jatuh dan hilang, tapi ada saksi. Saksi itu siapa? Nah, itu yang agak sulit ya. Saksi karena itu memang, siapa? ya. Nah, maksud saya gini. Mas Wisnu mungkin bisa ini atau bisa maksud saya gini, sebentar. Mungkin saya maklum concernnya. Dia pakai pita, kemudian dia nggak tahu kualitas ikatan pitanya seperti apa. Kan kita lari nggak akan melototin pita terus. Nah, ada kemungkinan pita itu jatuh, tapi di pelari itu ada satu motor yang mendampingi, kira-kira satu motor itu empat pelari. Jadi teman-teman kalau misalnya di tim motor ngelihat ada pita yang geletak, itu pasti akan dibantu gitu loh untuk dicari siapa yang punya. Barangkali di tim checkpoint juga ada pencatatan barangkali ya. Nah, jadi pelari begitu. mana saja yang sudah lewat dan mendapatkan pita, barangkali bisa dibantu dengan itu juga ya, Bayu. Sementara ini tidak dijanjikan ya. Sementara ini nggak gitu metodenya. Karena misalnya sambil menyerahkan pita dan harus melakukan pencatatan, itu akan panjang prosesnya, harus nambah orang lagi. Jadi sebenarnya petugas checkpoint itu tugasnya tidak ada tulis-menulis. Dia hanya meyakinkan si peserta itu memegang checkpoint pita dari checkpoint sebelumnya dan memberikan checkpoint pita untuk checkpoint yang dijaga. Udah, tugasnya hanya itu aja. Oh, oke. Okay. Barangkali bisa juga dari diri sendiri, barangkali ya Mas Bayu, barangkali pada saat handover pita boleh dipotret kali, bisa nggak itu dijadikan? Oh iya, itu ide bagus juga. Gimana? Oleh si pelari sendiri, jadi itu bukan kewajiban panitia, kalau mau untuk berjaga-jaga. Boleh ya. Kalau mau melakukan itu boleh. Iya, dari ya inisiatif pribadi barangkali ya. Silakan. Iya. Ada juga pertanyaan tentang toilet dan masjid di titik start. Apakah ada toilet dan masjid? Ada. Jadi gini, kita start di titik areal air mancur di ITB Jatinangor. Itu kalau misalnya rekan-rekan datang kira-kira jam 5 kurang, itu begitu masuk gerbang security, itu di kiri kanannya itu ada ruangan untuk toilet, untuk ganti baju, untuk sholat juga bisa, ada di situ. Tapi ya bentuknya bukan musola, bukan masjid, tapi ada ruangan yang bisa digunakan untuk sholat. Kira-kira itu jawabannya. Karena hanya mau ke masjidnya ITB Jatinangor lumayan jauh gitu loh. Jadi kita manfaatkan yang ada di areal sekitaran air mancur itu, mana fasilitas yang bisa kita gunakan. Itu aja. Ya. Yang penting ada area untuk sholat dan ada toilet gitu ya. Mas Bayu. Walaupun bagus, bentuknya walaupun tidak berupa masjid atau musola yang permanen gitu ya, tetapi memungkinkan untuk sholat di lokasi. Itu air ada, toiletnya bersih, bagus di situ. Oke, terjawab ya. Ada lagi? Sepertinya di chat sudah semua ya. Oke. Feeling saya sih gini, ini sama Mas Didik. Ini yang ikut ini kebetulan bukan
pelari kemarin sore. Jadi rasanya memang Kemarin sangat malam. paham lah dengan tipe-tipe race itu mereka udah paham. Jadi dengan dokumen yang diberikan aja mereka udah paham. Oh, saya harus gini, saya harus gitu, udah paham. Jadi terima kasih banyak untuk rekan-rekan semua yang sudah menghadiri acara. Itu Mas Didi ada yang angkat tangan itu. Uniteja. Oh ya. Uniteja ya. Silakan di unmute. Uniteja. Kayaknya saya yang harus unmute ya. Iya, kayaknya Bayu deh. Iya. Silakan. Sudah? Belum, Bay. Belum, Bay. Belum. Ask to unmute. Ya, silakan direspon. Iya. Ya, silakan. Iya, ini Om Bayu. Kenalkan saya Teja, newbie gitu ya. Ini mau usul apa bisa jam mulainya dibuat lebih subuh lagi. Jadi biar yang newbie, yang peskeong kayak saya nggak kepanasan gitu. Karena kalau finishnya misalnya jam 11:30 itu benar-benar panas ya. Nah itu. Ya, ya. Terima kasih Uniteja, terima kasih. Concernnya diterima, tapi rasanya melihat dari persiapan kami setup untuk karena untuk setup untuk Station dan lain-lain itu on the spot ya, Uniteja tidak 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Jadi mohon maaf rasanya request untuk start lebih awal belum bisa kita penuhi. Jadi artinya kita masih berpegang pada jadwal yang sudah kami info kemana-mana bahwa kita akan melakukan start ini jam 6. Konsekuensi lain adalah gini Uniteja. Jadi kalau untuk yang berdomisili di Bandung itu aman untuk datang ke lokasi dalam hitungan setengah jam atau 45 menit itu bisa. Tapi jangan dilupakan bahwa event ini juga diikuti oleh rekan-rekan kita dari luar Bandung yang tidak menginap di Bandung, Uniteja. Jadi banyak juga yang mereka langsung on the spot dari Jakarta, dari luar kota, yang itu juga harus kita pertimbangkan. Kalau misalnya kita melakukan perubahan waktu startnya itu akan ya enak di sisi satu, tapi jadi nggak enak di sisi yang lainnya. Gitu. Jadi mohon maaf untuk request-nya belum bisa kami penuhi. Rasanya itu. Ada lagi, Mas Wisnu Anggoro ya. Mas Wisnu ya. Ya. Oke, sudah di unmute, silakan di unmute dulu. Ya, silakan Mas Wisnu. Ya, selamat malam Bapak Ibu panitia. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam juga untuk teman-teman runner. Semoga acara ini sukses semua ya. Stop dulu Mas Wisnu, stop dulu. Itu medalinya. Wow, itu backgroundnya luar biasa. Lagi Cywar nih, lagi Cywar. Cywar ya. Sudah mulai nih Cybornya dari sekarang nih. Mulai nih. Dari finisher aja. Mas Danang, ayo pamer juga Mas Danang. Monggo, Oke, Mas Wisnu silakan. Teman-teman lebih banyak juga mungkin. Silakan Mas Wisnu. Saya mau tanya Pak, ini kan terbatas Pak ya, jadi offline ya. Betul. Terbatas itu maksudnya gimana? Offline. Pertemuannya terbatas. Ya. Antara ini. Tapi ini kan saya yang penting target saya kan finish dulu ya. Ya. Tapi apabila ada teman-teman yang misalnya nanti podium, itu apakah ada UPP? Maaf, UPP itu apa maksudnya, Mas? Upacara pemenang, penyerahan pemenang. Itu masih tanda tanya, Mas. Masih tanda tanya. Ya, baik. Masih tanda tanya. Ya itu tadi. Jadi pesan sponsornya terlalu banyak, Mas Wisnu. Jadi jawabannya bukan kami tidak menghormati para pelari, bukan kami tidak menghormati para podium, para juara, tapi kami juga harus mendengarkan masukan-masukan dari penguasa di situ, baik itu dari Polsek, baik itu dari tim Satgas, baik itu dari ITB. Jadi kami sangat menghindari adanya kumpul-kumpul seperti itu. Jadi artinya sementara ini untuk upacara pemberian hadiah itu masih dalam proses tanda tanya. Tapi sejelek-jeleknya bentuknya adalah begitu peserta datang, kita tahu juara 1, 2, 3, kemudian kita tentukan jamnya, kita akan sesi foto bersama, selesai. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih.
Ya. Tambah satu lagi Pak, menyambung masalah tadi pita tadi, itu maksudnya Ya. ada saksi opsi 1 itu Martial, Ya. pita yang terjatuh tadi. Yang kedua itu teman-teman runner, tapi mereka bisa mempertanggungjawabkan keabsahannya. Maksudnya mempertanggungjawabkan bahwa pita itu jatuh seperti itu. Apakah boleh itu sah? Boleh Pak ya? Boleh. Jadi artinya kami lebih memprioritaskan dari kesaksian dari Marsal, ya, bahwa ada pita jatuh dari pelari itu. Tapi biasanya Mas Wisnu, kalau ada pita jatuh yang ketahuan dari Marsal dan Marsalnya itu tahu milik siapa, itu pasti akan dikejar dulu, dikembaliin gitu loh maksudnya. Kira-kira gitu. Terima kasih banget Mas Wisnu untuk sarannya. Siap. Maksud saya kan ini tadi kan Marcel itu kan bisa pegang sampai 4 orang. Saya khawatir itu bisa nggak terawasi begitu. Dimaklumi. Ya, Tapi juga lagi kondisinya serba sensi lah kondisinya sekarang. Saya maunya menyiapkan tim support dengan jumlah yang lebih banyak, tapi tetap ada pesan sponsor, jadi akhirnya dikurangi lagi jumlahnya dengan concern yaitu tadi pada saat di finish peserta berkumpul, tim Marsal berkumpul, tim panitia berkumpul, lewat tuh angka 70-80 orang kan, tambah bahaya itu arahnya ke sana. Gitu. Jadi memang agak dilema ya Mas Wisnu, tapi kami coba laksanakan dalam kondisi yang sangat banyak keterbatasan. Semoga kenikmatan rekan-rekan pelari di jalan itu tidak kurang dengan kondisi yang sangat minim seperti ini. Terima kasih Mas Wisnu. Terima kasih Mas Wisnu. Sepertinya ini Mas Wisnu coachnya keponakan saya nih, coachnya Gita bukan ya Mas? Iya. Oke, terima kasih banyak. Itu saya takjub tuh dengan yang berbaris rapi di belakang medali yang segitu banyak. Oke, terima kasih Mas Wisnu. Terima kasih semuanya. Calon podium ya. Calon podium. Mulai bentar lagi ada yang mau kalah lihat ayo. Oke, ada lagi? Coba tolong dilihat di chat ada pertanyaan tambahan. Kalau enggak kita ada nih Bay. Ada berapa pita? Sepertinya tadi udah dijelaskan ya. Ada 5 ya, 5 checkpoint dan 5 pita ya. Betul. Dan berapa kilometer dan random ya, jaraknya tidak akan diberitahu. Ada di titik mana saja. Betul. Ya, sudah dijelaskan tadi barangkali ini pertanyaannya. Clue-nya kira-kira gini, kalau teman-teman mau tahu clue-nya di mana sih sebenarnya naruh checkpoint itu. Oke, sekarang clue-nya kira-kira gini. Rute dari Jatinangor menuju Gelap Nyawang atau Ganesha itu rute terpendek adalah 2,5 km. Nah, sementara rute yang kita buat adalah 35 km. Jadi ada selisih sekitar 15 km. Fungsi dari checkpoint itu adalah untuk meyakinkan pelari tidak bypass jalan yang tidak diketahui oleh Marsal. Jadi kita double, kita punya Marsal, tapi kita juga punya titik checkpoint. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu ide dari checkpoint ini, rasanya ketahuan lah dari rute yang tadi udah dipelajari, kira-kira titik checkpoint di mana ya? Nah, kira-kira seperti itu. Itu jawabannya. Kunci jawaban yang terselubung. Clue ya, clue dari Om Bayu tuh, dari race director tuh udah dikasih clue. Colek Om Bayu tuh. Iya. Udah bisa ditebak sih sebetulnya ya. Iya, oke. Ada lagi? Belum ada lagi. Atau barangkali ada yang ingin bertanya langsung, boleh juga. Atau ngobrol kali ya Om Bayu, boleh nggak sih? Boleh. Kalau ada yang pengen sharing atau apa. Masih punya cukup waktu. Kenapa nggak kita undang salah satu pelari yang ada di sini yang cukup kita kenal dan cukup aktif di grup peserta ya. Itu coba Kang Bayu. Ini ada rekan 86 ini. Coba saya mau nanya. Di sini ada rekan 86 yang domisilinya di Bogor dan itu larinya nggak berhenti biasanya. Siapa tanya ya. Itu ada yang inisialnya KF. Coba dong KF. Kimia Farma ya. Ya.
Ini saya unmute ya. Saya unmute dulu. Videonya dibuka nggak? Coba. Belum. Coba saya unmute. Paksa video dibuka. Ayo silakan. Mbak KF, bentar. Luar biasa nih Kang Bayu dan teman-teman. Loh mana suara videonya mana ini? Saya Luar biasa tambahkan. nih Kang Bayu dan teman-teman ya. Nah ini. Ini sampai perjalanan saya ke Cirebon ditunda nih. Wih, Hari luar jam biasa. perjalanan nih. Jadi saya ke Prioritas ya. Cirebon, terus dari Cirebon ke tempat lari. Yang penting ini karena race ini race di jalan raya. Bagi teman-teman, saya kan udah dari pengalaman di Borobudur, kemudian di mana Bali Marathon dan sebagainya. Ini perlu hati-hati sekali, terutama di lampu merah kendaraan. Itu paling utama itu Mas Bayu. Jadi saya hanya berdoa mudah-mudahan semua bisa finish, nggak ada yang DNF. Itu aja. Amin, amin. Jagoan semua nih, ada Wisnu, ada Danang, junior saya semua itu. Wih. Junior semua. Itu dapat salim tuh dari Mas Danang tuh, Mbak. Dari Mas Danang tuh. Oke, Pak KF, terima kasih. KF juga udah cyber tuh belakangnya ini. Ya, makasih. Ada pertanyaan lagi nih Om Bayu. Ada lagi, Door silakan. prize kapan dibagikan katanya? Oh, oke. Door prize belum tuh. Oke. Teman-teman, kita ada acara. Jadi pengumuman juara itu nanti kita selenggarakan di bulan Oktober. Jadi race-nya itu sampai virtual ya. Race virtual itu Untuk sampai virtual ya. Oktober. Kemudian nanti pengumuman juaranya tanggal 9 Oktober. Nah, 9 Oktobernya itu kita selenggarakan dengan sesi Zoom lagi. Nah, di sesi Zoom pengumuman juara itu nanti kita akan tarik door prize. Dan door mantep lah pokoknya door. perlu dipajang lagi nggak door prize-nya? Perlu coba. Coba Om Bayu listnya apa aja tuh door prize-nya? Door prize-nya ya. Jadi itu door prize-nya saya coba tampilin. Biar nanti tanggal 9 Oktober hadir. Ya. Oke, sebentar Yang ya. nggak hadir nanti di dis ya kali ya. Hangus. Nah, ini dia. Sebentar. Saya share dulu. Saya share. This door prize. Mana tadi? Ini dia. Nah, teman-teman silakan dilihat list door. Mohon izin saya belum nyiapin foto-fotonya, walaupun sebenarnya kayaknya ada foto-fotonya tapi belum saya siapkan. Jadi sementara ini biar ngacai dulu, dikasih listnya aja dulu deh. Jadi kita akan ada jersey, kemudian hydration bag yang kita siapkan, earphone kita siapkan buat yang pelari rasanya pelari pada pakai earphone semua. Dan ada dua macam ya, earphone yang biasa, ada yang pakai bone connector itu yang bone conduction itu yang pakai nggak masuk ke telinga untuk lebih pada saat berlari. Kemudian ada kacamata dan ada sepatu. Nikmatlah pokoknya teman-teman smartwatch. di acara ada smartwatch juga. Ada smartwatch ya. Dan harus nilai 17 juta. 9 Oktober kira-kira itu. Jadi harus hadir ya 9 Oktober. Iya. Untuk yang pengen dapat door prize wajib untuk hadir di Zoom ya. Sayang loh kalau nggak dapat ya. Syarat untuk mendapatkan door prize sebenarnya syaratnya apa itu? Syaratnya. Jadi kita punya peserta nih, ya kan? Kita punya peserta virtual, kita punya peserta yang offline. Yang offline seperti ini. Nah, door prize itu tidak akan diundi dari seluruh EBIT, tidak. Tapi door prize itu hanya namanya juga door prize ya. Jadi hadiah-hadiah itu hanya akan diundi untuk peserta-peserta yang hadir pada saat itu. Jadi nanti pengumuman tanggal 9 itu kita akan siapkan daftar absennya, ya palingan ya. Cuma EBIT aja. EBIT yang didaftarkan daftar absen. Nah, hanya itu. Jadi artinya kalau peserta kita ada 500 lebih, kemudian yang hadir
di malam pengumuman itu hanya sekitar 100 atau 110, ya beruntunglah mereka. Saingannya berkurang ya. Saingannya berkurang benar. gitu. Jadi, tapi kita tetap berharap semuanya hadir ya. Kita tentu harapan kita banyak betul, yang betul. hadir di acara pengumuman pemenang. Berarti Zoom-nya Zoom yang ini dong. Lebih dari 300 ya? Disiapkan yang 500 nanti. Iya. Ada pertanyaan tapi yang ini kayaknya nggak usah dijawab ya. Ini yang nanya coba deh. Peserta yang panitia bisa dapat door prize nggak katanya? Oh, panitia. Arif nih. Dapat pintu Rif, nggak dapat door prize tapi dapat pintu. Hati-hati Uni sama Mas Didi, hati-hati. Kan itu komandannya areal finish. Kalau kita jawabnya nggak buat dia seneng, areal finish itu nanti. Oh, mesti di-back-backin. Iya, besok dikirim bakso deh, dikirim bakso. Dikirim bakso deh, Kang Arif. Gitu. Oke. Udah jam 9, ada lagi pertanyaan? Belum ada ya. Coba. Sepertinya sudah ya. Sudah. Masih ada lagi teman-teman yang mau ingin bertanya? Raise hand aja. Jadi infonya tadi ada tadi Uni udah dicatat belum ya yang belum dapat? Sudah yang belum dapat. Rinda sama ada sama 4. Mas Wisnu, Rinda, Pak Nugroho sama Pak Rambut ya. Pak Rambut juga belum, Pak Rahmatudin. Oke. Belum baru itu sih yang undangannya ya. Oke, siap. Undangan sama file rute ya. ya. Aja ya. Ya. Ini tadi 45 hadir semua enggak ya? Belum ya? Enggak semua. Karena mix dengan tim dari Ikarus ada, dari tadi sempat 56, baik. Saya lihat tadi pas peaknya ada 56 orang. Oke. Sip. Itu rasanya sebagai penutup dari saya, terima kasih untuk teman-teman semua. Luar biasa respon dari teman-teman pelari untuk mendaftar di acara offline 35 km Jatinangor Bandung, Jatinangor Gelap Nyawang. Harapan saya adalah dengan paparan yang tadi disebutkan, teman-teman semua paham bahwa event ini terselenggara dengan begitu banyak pesan, begitu banyak pembatasan yang harus kami ikuti. Jadi sebagai penutup saya mengajak teman-teman semua nanti di hari H, tolong bantu kami supaya acara ini terselenggara tanpa kami mendapat banyak catatan merah. Bantu kami, itu aja. Ya, kita saling jaga ya. Terima kasih. Ada satu lagi nih, Bay, ternyata ada tercecer satu pertanyaan ini. Jersey wajib dipakai terus sampai finish walaupun sudah basah sepanjang 35 km. Iya. Jadi memang itu syaratnya, si jersey itu harus digunakan. Kalau misalnya mau ganti, tidak apa, tapi si jersey basahnya harus tetap dipegang. Jadi di finish bawa jersey. Petugas checkpoint harus tahu bahwa si pelari itu tetap punya jersey yang dia gunakan dari start. Itu untuk validasi ya, barangkali ya. Betul. Ada yang raise hand lagi nih, Mas Baik. Oppo. Oke, silakan. Oppo sebentar. Mas Oppo. Maaf kita panggil dengan Bran ya. Mas Isari tunggu sebentar. Ya, Mas Oppo silakan, videonya on. Silakan Mas Oppo. Mas Oppo ini merek HP ya? Mas, siapa namanya Mas Isari? Makanya tadi saya bilang kita panggil Bran ini. Yang Mas Isari sebelahnya. Bukan ya? Silakan Mas. Itu udah dibuka sih ini udah. Tapi video atau yang satu dulu deh, Mas Isar. Ya, Mas Isari boleh. Tapi Mas Isar malah mic-nya nggak aktif. Mic-nya nggak aktif, saya nggak bisa. Mas Oppo mungkin ini aja. Oh, bisa sudah ini? Oh, udah. Ini bukan ya? Bukan. Ini beda lagi ya? Tes. Ya ini ya, Mas. silakan. Ya, betul ya. Silakan Mas. Kan ada posisinya kan ada lampu merah nih. Apa peserta bisa melewati gitu? Oke. Mohon izin Mas, saya lihat saja ya, Mas Oppo, mohon izin. Mas Oppo namanya siapa mungkin ya? Makanya sebenarnya namanya mungkin bukan Mas Oppo, teman saya
pakai alias saja deh Mas Opo. Gini, betul karena kondisi jalan kita itu nggak steril, ada traffic light dan lain sebagainya. Tadi saya jelaskan bahwa yang bisa saya kontrol adalah tim support saya. Tim support saya tidak boleh melanggar traffic light. Nah, kalau pelari itu saya bebaskan dengan catatan pelari bertanggung jawab dengan keselamatannya sendiri saat menerabas lampu merah. Jadi poin saya adalah tolong prioritaskan kesehatan dan keselamatan kita. Karena berlari ini mungkin cuma 5 jam ya. Nunggu lampu merah 30 detik atau 1 menit rasanya worth it lah daripada kita harus berhadapan dengan resiko yang akan berdampak tahunan ke depan gitu. Jadi menurut saya silahkan diambil keputusan masing-masing, tapi saya sarankan jangan rabas sih. Tapi buat teman-teman yang kejar waktu tercepat ya saya nggak bisa larang gitu. Ya. Kalau belok di setiap lampu merah kan ada belok ke kiri nih. Terus kita lurus itu gimana, boleh atau enggak? Oke, untuk mengakali lampu merah dengan cara seperti itu, selama keluar dari jalur utamanya tidak terlalu jauh, itu diizinkan, Mas. Oh, siap. Nggak apa-apa. Boleh. Oke. Siap. Makasih, Pak. Baik, terima kasih. Aku yang raise hand. Ada lagi? Oh, Bu Vivi raise hand. Baik, gimana untuk pembagian jersey dan EBIP? Apa kita akan bagi 2 sesi? Langsung aja, Vi, di sana. Mejanya udah disiapkan. Oke. Jadi peserta sebaiknya tepat waktu ya, supaya karena kita... antara jam 5. Jadi untuk mejanya kita pertimbangkan ada 20 orang per meja. Jadi kita nyiapkan 2 meja untuk untuk check-in dan pengambilan jersey. Jersey, oke. Ya. Sepertinya sudah. Uniresa dapat salam dari KF. Oh, waalaikumsalam. Belum dapat email. Belum dapat email. Ya, berarti kita catat ya. Belum dapat email. Oke. Ya. Oke. Cukup rasanya dari saya, Uni sama Mas Didik. Selamat bertanding untuk rekan-rekan semua di hari Minggu. Jaga kesehatan, tidur cukup, jangan begadang malam minggunya karena hari Minggu mau berlomba. Selamat. Oke. Ya. Terima kasih semuanya. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Semoga lancar, berlari dengan aman. Prokes. Lancar, prokes, betul ya. Kita jaga diri, jaga sesama supaya event kita juga bisa berlangsung dengan lancar sampai pada saat terakhir dan tidak harus ada hambatan-hambatan yang tidak kita inginkan. Amin. Ya, terima kasih banyak untuk semua peserta ya yang sudah kita akhiri berkenan hadir meeting malam ini. Ya. Selamat malam. Sampai berjumpa nanti di hari Minggu pagi. Jam 5 sudah mulai dibuka ya. Dan mohon untuk diperhatikan bahwa jersey akan dibagikan pada saat sebelum berlari. Jadi harap datang minimal 1 jam lebih awal ya, Mas Bayu ya. Ya, jangan datang jam 3, belum datang panitia. Masih tidur, Bayunya nanti yang ngeladeninnya lain kalau jam 3 lain. Nggak napak kaki ya. Iya, doa untuk semua kita, semoga semuanya sehat dan event kita berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak. Kita akhiri. Ya. Kita akhiri. Run for Better Generation. 35 tahun ITB 86. Iya. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam sehat untuk semua. Panitia stay dulu ya. Ya, untuk peserta dipersilahkan untuk berkenan meninggalkan Zoom ya, silakan. Untuk panitia stay dulu ya, kita ngobrol dulu. Masih ada 14. Reza, Aris,
Sama Reski sama Diwang kayaknya masih mau ngobrol dulu ya, Bay? Boleh. Sebentar. Bersihin dulu. Berapa? Bani bisa. Oke. Bang Bayu, YouTube-nya kayaknya nggak ada deh. Jadi Mas Didi kayaknya ada masalah. Mas, oh saya matiin ya. Streamingnya, ya. Stop recording, stop. Are you want to stop recording? Yes.